Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa dimanapun berada dan para pemirsa yang ada di studio, saatnya kita masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita yang sudah hadir, di antaranya Habib Muhammad Syahab dan Kiai Syahdan, akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati_news. Mudah-mudahan semua pertanyaan ini insya Allah ada petunjuk dan hidayah buat kita semua. Pertanyaan pertama disampaikan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Syahab dari @heti Islami. Assalamualaikum Habibana. Apakah berdosa jika seorang wanita yang ingin bercerai dengan suami yang zalim? Bagaimana guru? Masya Allah. Baik. Seorang wanita, hukum seorang wanita yang ingin bercerai, tapi ada catatannya, suami yang zalim. Pertama kita lihat hukum, abghadul halal indallahi at-talaq. Artinya sesuatu yang halal, dia halal, tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tolak. Namanya perceraian. Itu yang pertama kita garis bawahi. Dia halal tapi tidak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada beberapa hukum perceraian itu diharamkan. Yang penting ada catatan udzur syar'i. Jadi apabila kalau melihatkan suatu hadis, pertama ada yang namanya bersabar dulu. Ayyumam ra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zawjiha a'tahallahu thawaba Asia. Kata Nabi SAW, seorang istri yang sabar atas buruk akhlak daripada suaminya, itu Allah akan berikan dia pahala Asia. Kita tahu Asia ini istrinya Fir'aun. Setelah mengikuti agama yang dibawa Nabi Musa, habis disiksa itu, kata Sayyidatuna Asia ketika disiksa oleh Fir'aun, lau qatta'tani irban mazdatu illa hubban. Seandainya wahai Fir'aun, kau potong aku lagi, kau cincang-cincang, kau mutilasi, tidak akan berkurang cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan buruk akhlak dari Fir'aun, sabar daripada Asia, maka beliau Allah bangunkan khusus rumah di syurga. Allahu Akbar. Asia dibangunkan khusus rumah di syurga. Tapi apabila kalau bicara boleh atau tidak, seorang perempuan yang ingin bercerai kepada suami yang zalim, yang nyakitin terus, yang menyiksa, tentunya seorang orang tua pun melihat anak yang disakiti, yang dulu dia sayang-sayang. Orang tua ini perempuan yang menyayang-nyayang ini anaknya, ketika diserahkan kepada seorang laki-laki kemudian disiksa, bukan untuk disiksa. Seorang perempuan dinikahkan oleh kedua orang tuanya kepada seorang laki-laki untuk mendapatkan ketenangan, bukan untuk disiksa. Itulah yang namanya pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau bicara boleh silahkan dan tidak dosa, karena ada udzur syar'i di situ. Jadi sangat diperbolehkan apabila pertama kalau mau sabar dulu silakan. Sampai mana? Tidak mau berubah juga sampai menyakiti badan kita, tidak ada nafkah sama sekali, boleh seorang perempuan datang kepada KUA dan mengadukan permasalahannya, nanti KUA yang akan memutuskan, maka itu akan mendapatkan suatu perceraian atau tidak. Masya Allah, terima kasih guru besar. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Heti Islami yang tentunya kawali dengan sabar, awali dengan ibadah, awali dengan niat yang baik, awali dengan terus bermunajat kepada Allah sehingga dikasih jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru, kita lihat jamaah di studio sudah pada mau bertanya sama guru Habib nih. Silakan yang mau bertanya kepada Habib Syahab. Ya, silakan Ibu. Nama saya Ibu Nyai dari Majelis Taklim. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nyai dari Majelis Taklim Tambihul Zulam, Pademangan, Jakarta Utara. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah benar saat kita terkena musibah kita justru berucap Alhamdulillah? Itu aja yang pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib.
Baik, ada beberapa hal yang sering kita dengar, bahkan dalam ayat juga dikatakan apabila kita mendapatkan satu musibah, kita kan kembali kepada Allah. Ruddu ilallah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami kembalikan kepada Allah semuanya, kita kembalikan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas boleh atau tidak ketika kita mendapatkan satu musibah atau ujian kita mengucapkan alhamdulillah? Maka ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhamduna ala kulli hal. Orang yang nanti pertama dipanggil ke surga, walaupun orang awam, kan orang punya ilmu pun belum tentu pandai mengucapkan alhamdulillah. Karena masih dikuasai misalnya hawa nafsu, sombong misalnya. Oh saya guru misalnya, oh saya ustadz atau saya habib misalnya. Tapi ada orang yang biasa awam-awam saja, kok bisa pertama kali masuk surga? Kenapa? Karena dikatakan pertama kali orang yang bisa dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala alhamduna ala kulli hal, yang dia pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam segala keadaan. Ketika mendapatkan senang dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita dapat ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Karena semua ada hikmahnya. Innama fil man'i al-ata. Kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan di situ ada cegahan dari Allah. Di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada rahmat. Nah, karena ada rahmatnya kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ini sangat bagus. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal keadaan dalam kehidupannya, senang dia ucapkan alhamdulillah, mendapatkan kesusahan dia ucapkan alhamdulillah, maka khusus mereka akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi inilah kenapa alhamdulillah itu kalimatnya sangat hebat kalau diartikan segala pujian itu hanya haknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah yang menguji kita, kita katakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dengan sebab ini ingat kepada Allah. Dengan sebab ini kita tahu hukumnya Allah. Dengan sebab ini kami jadi ingat dosa-dosa kami. Makanya tinggi pahala orang yang mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal itu, pahalanya besar. Bahkan tadi dikatakan dibangunkan khusus rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, kenapa kok Allah tuh biasanya ngasih pahala itu rumah? Masya Allah. Di dunia saja saya tanya sama Ibu, pengen gak punya rumah? Pengen. Pengen gak punya rumah? Pengen. Pasti pengen. Maka iming-iming kita dari Allah, agar kita itu dekat kepada Allah, makanya dikasih rumah. Amin. Karena semua orang rata-rata pengen rumah. Walaupun kecil, yang penting punya rumah, nggak ngontrak, betul kan? Ya, walaupun kecil punya rumah, nggak ngontrak. Sekarang masih ngontrak, ya Allah pengen punya rumah. Makanya iming-iming kita pahala, sebenarnya rumah kita banyak nanti di surga. Masya Allah. Nggak perlu sertifikatnya langsung stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak-banyak ngucapin alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Habib atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan para pemirsa kepada Habib Muhammad Syahab. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Guru Besar Kiai Syahdan. Guru datang dari @hamba Allah 93. Guru, assalamualaikum. Saya dizolimi oleh seseorang. Apakah salah Guru jika saya marah dan saya balas dendam? Monggo Guru. Ya, terima kasih Ustadz Abai, izin Habibana Habib Syahab, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kalau ada orang zalim kepada kita, kita balas dendam? Betul Guru. Agama setidaknya
memberikan 3 pilihan. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat zalim kepada kita. Pilihan yang pertama, boleh kita balas. Tapi syaratnya harus setimpal. Mana dalilnya? Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan atas suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, berbuat jahat kepada kita, boleh kita balas dengan kejahatan yang sama tapi harus setimpal. Tapi repotnya Ustadz Abai, kita kalau balas lebay. Lebay. Benar enggak? Iya. Kayak anak kecil dipukul sekali kira-kira balasnya berapa kali? 3 kali. 2 kali, 3 kali. Yang dibalas 3 kali bisa 5 kali. Akhirnya ribut nggak karuan. Betul. Betul. Kenapa? Karena kita maunya lebih terus. Maka saran saya jangan diambil nih pilihan ini nih. Ya, karena kita nggak bisa balas setimpal. Kita maunya lebih terus. Yang kedua, kita tahan amarah. Kita pendam. Wal kadzibinal ghaidz. Penahan amarah. Sebetulnya ini menjadi salah satu ukuran ketakwaan seseorang. Tetapi kalau nggak ikhlas, benar-benar ikhlas dia, ya tidak marah kalau ada orang dendam, ada orang berbuat jahat, berbuat jolim, dia nggak balas. Tapi kalau ditahan dia nggak ikhlas, larinya ke penyakit. Benar nggak? Iya, akhirnya gedek sendiri, kesal sendiri. Kebanyakan penyakit lebih banyak disebabkan bukan oleh apa yang kita makan, tetapi kebanyakan penyakit disebabkan oleh apa yang memakan kita. Apa yang memakan kita? Dengki, dendam, benci, iri, ini yang makan kita. Kalau makanan itu pengaruhnya sedikit, hanya 20%. Makanya kita kayaknya agak keliru. Ustadz Abai sering diajarkan peribahasa mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Menurut saya ini keliru Ustadz Abai. Ya, kenapa? Lihat orang gila. Badannya keker-keker banget, benar nggak? Iya nggak? Tapi jiwanya bermasalah, benar nggak? Iya. Maka makanan itu pengaruhnya sedikit, ya hanya 20%. Coba lihat orang gila, makannya sembarangan, tempat sampah dikorek-korek dimakan. Tapi pernah nggak dengar orang gila, kerokin gua dong, gua masuk angin? Iya, benar nggak? Iya. Jadi yang lebih berbahaya adalah penyakit hati. Benci, dendam, iri, dengki ini nih. Makanya harus kita hilangkan. Nah, sebaiknya pilihan ini juga jangan diambil. Kenapa? Rugi kita. Kalau tadi pertama rugi dua-duanya. Karena saling berbalas. Yang kedua, rugi kita. Yang ketiga, ini yang keren. Memaafkan. Makanya ayat tadi surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang memberi maaf, ya, malah berbuat baik kepada yang zaliminya, maka balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih guru, begitu sangat memberikan banyak jawaban terkhusus kepada hamba Allah 93. Maka apa harus dilakukan? Maafkan, jadi jalan yang terbaik. Guru, lihat jamaah sudah siap-siap mau bertanya kepada guru. Mana jamaah yang bertanya, Bu? Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mase dari Majelis Talim Tambihul Zulam Pademangan, Jakarta Utara. Baik. Pak Kiai, saya mau bertanya, dari 5 perkara, sebelum 5 perkara itu, yang paling benar seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Ya, begini ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini berangkat dari sebuah hadis Rasul, hadis riwayat Imam Hakim dari Ibnu Abbas. Kata Rasul, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Jagalah, perihalalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. 5 perkara ini mesti dialami oleh seseorang. Dan
yang berikutnya biasanya juga dialami juga. Jangan sampai 5 perkara sudah datang, kita belum menjaga, memelihara, mempersiapkan 5 perkara yang kita miliki. Apa itu? Masa muda sebelum masa tua. Nah, kenapa harus kita jaga? Karena banyak sekali hal perkara yang kita bisa lakukan ketika masih muda, tetapi nggak bisa kita lakukan ketika tua. Begitu juga ketika sehat. Ya, banyak perkara yang kita nggak bisa lakukan ketika sakit. Jangankan yang lainnya, sakit, kalau kita sakit makan juga nggak enak, benar nggak? Apa-apa nggak enak. Tapi repotnya Ustadz Abai, kadang-kadang orang bawain kita buah-buahan saat sehat apa sakit? Sakit. Orang kagak enak makan dibawain buah-buahan. Lu kemarin gue sehat kemana? Iya kan? Ini agak keliru juga nih kadang-kadang kita. Iya kan? Lagi sehat tuh saling berbagi. Lagi sehat saling mengasihi. Lagi sehat saling memperhatikan. Masya Allah, itu lebih besar pahalanya, dahsyat. Apalagi masa hidupmu sebelum tuamu. Wah, ini benar-benar harus dijaga. Bagaimana? Karena kematian tidak menunggu kita sakit. Kematian tidak menunggu kita tua. Kematian tidak menunggu harus kita beruban. Kalau udah kematian datang, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mau ngumpet di mana aja ketemu sama kematian. Maka itu harus kita siap-siap, Bu, untuk meraih bekal di akhirat sebelum kematian datang. Ibu-ibu udah siap belum? Udah siap belum? Bekalnya apa? Bekalnya takwa. Jangan-jangan pakaiannya aja belum siap. Kalau muduk pakaiannya sampai 2 koper. Ini mau ke akhirat perjalanan panjang, udah punya belum pakaiannya? Belum. Masya Allah. Kain kafan harus punya. Ya, jangan sampai dibeliin orang nanti dari ngutang lagi. Ya Allah. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak guru, begitu luar biasa jawaban yang guru kita sampaikan, bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat cocok tanam di mana kelak esok hari pada akhirat kita akan memanen apa yang kita tanam. Kalau panen kitanya bagus tergantung dari tanaman kita dulu. Insya Allah bagi para pemirsa siapapun dan dimanapun berada yang ingin bertanya seputar permasalahan Islam, silakan kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kami di @cahayahati iNews. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan semuanya akan dijawab oleh guru-guru kita. Setelah ini kita akan ada segmen ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngaracir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.